بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال رضي الله تعالى عنه: باب آداب دخول الخلاء. فإذا قصدت بيت الماء لقضاء الحاجة فقدم في الدخول رجلك اليسرى وفي الخروج رجلك اليمنى، ولا تستصحب شيئا عليه اسم الله تعالى ورسوله، ولا تدخل حاسر الرأس ولا حافي القدمين، وقل عند الدخول بسم الله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، وعند الخروج غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى فيها ما ينفعني والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للكائنات حبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد سيد السادات وخير البريات وعلى آله وأصحابه أهل الميامن والقادات. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. اللهم كما وفقت أهل الخير للخير وأعنتهم عليه فوفقنا وإياكم جميعا للخير وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. حاضرين حضرات رحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas nikmat taufik yang diberikan kepada kita sampai saat ini, sehingga kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk tetap bisa istiqamah, dan kita masih diberi pula oleh Allah kesempatan yang bisa kita isi untuk berbuat kebaikan, berbuat amal saleh, menjalankan segala perintah Allah, berkumpul hadir di tempat-tempat di mana Allah turunkan rahmat. Maka taufik yang demikian insyaallah menjadi pertanda bahwa Allah sedang menghendaki kita menjadi hamba yang baik, dan semoga Allah kumpulkan kita dengan hamba-hambanya yang baik di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Bidayatul Hidayah. Semoga Allah berikan kita hidayah zahir batin, hidayah yang menjadikan kita selalu berada di jalan yang diridhai Allah, hidayah baik dalam ibadah, hidayah dalam kesibukan kita sehari-hari di mana kita berada, hidayah di dalam kita sendiri maupun bersama halayak ramai, hidayah yang menjadikan kita tetap bisa dekat kepada Allah Ta'ala. Kita sampai kepada pembahasan di akhir tema tentang masalah adab bangun tidur kemarin ya. Dan sudah dijelaskan apa yang dilakukan ketika kita setelah bangun tidur dengan kita membaca doa,
kemudian kita mengenakan pakaian dan juga di dalamnya diajarkan kita membaca doa. Kita masuk kepada bab baru, bab tentang adab dukhulil khala, adab masuk ke kamar kecil ya. Sebelum kita masuk kepada bab yang baru, supaya kita termasuk yang mengamalkan kitab, kita monggo bersama-sama kita baca doa yang diajarkan oleh ulama kita, diambil daripada riwayat hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya pagi kita menjadi pagi yang insyaallah penuh dengan berkah, pagi yang penuh dengan amal soleh. Saya akan baca per kata, nanti hadirin dan hadirat monggo mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yaumi ila kulli khair wa na'udzu bika an najtariha fihi su'an aw najurrahu ila muslimin aw yajurrahu ahadun ilaina. Nas'aluka khaira hadzal yaumi wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yaumi wa syarri ma fihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka insyaallah yang baca ini paginya diberkahi Allah, sorenya diberkahi Allah, dan masih tetap dikuatkan Islam dan iman olehnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masuk kepada bab yang baru tentang adab dukhulil khala, adab masuk ke kamar kecil. Setelah kita bangun tidur, kita masuk ke kamar kecil untuk bersih-bersih ya. Maka dibutuhkan adab. Tujuannya apa? Ketika kita bangun tidur, kita punya ikatan sama Allah, kita punya ikatan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita punya ikatan dengan iman. Tidak seperti kita bangunnya orang-orang yang tidak mengenal Allah. Supaya kita bangun sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan hidayah, penuh dengan syariah. Dan itu bukan hanya sekedar kita mengikuti atau sekedar itu adab, tetapi supaya kita tetap mendapatkan fadilah pahala ibadah. Jadi tidur kita ditulis ibadah, masuk kamar kecilnya pun juga ditulis ibadah. Itulah hebatnya syariat Nabi kita Muhammad SAW. Syariat kita itu syariat yang menjadikan kita selalu untung fadilah pahala dalam kondisi apapun. Tidak harus kita mendapatkan pahala fadilah itu dengan ibadah yang formal saja. Beda dengan umat di Bani Israel, umurnya panjang, kekuatannya lebih dibanding umat ini. Tetapi mereka hanya diberi pahala oleh Allah jika mereka melaksanakan ibadah yang formal saja. Mereka itu kalau sholat, Bani Israel tidak boleh sholat di rumah, tidak boleh sholat di sembarang tempat, hanya boleh sholatnya di tempat ibadah.
Kalau mereka terkena najis, pakaiannya tidak bisa dicuci dengan air seperti syariat kita, dipotong kainnya supaya najisnya hilang. Ya, tetapi tidak kita miliki seperti yang mereka miliki. Ini luar biasa kita umat Nabi Muhammad. Kena najis disiram bersih. Ya, berdosa, tobat, istighfar kepada Allah, taubat nasuha, diampuni oleh Allah. Kemudian kalau mau sholat, di mana saja kita bisa sholat, seperti yang Nabi kita Muhammad SAW sampaikan, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Beliau mengatakan, aku diberi u'titu khamsan lam yu'ta ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumku. Di antaranya apa? Dari 5 itu, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, diberikan bumi ini semuanya, bentangannya bumi ini menjadi tempat untuk sholat di mana aku berada, di mana umatku berada, dan dijadikan pula bumi ini sebagai sarana atau alat untuk bersuci. Zaman dulu Bani Israel kalau bersuci hanya boleh pakai air, tapi kalau kita umat Nabi Muhammad bisa pakai air, bisa tayamum, istinja bisa pakai batu, bisa pakai tisu, bisa pakai apapun yang, alhamdulillah, itulah kelebihan dan keistimewaan kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kita sebagai umatnya, beliau tidak mau kita itu lepas sedikit pun, karena kita sudah diberi hidayah iman oleh Allah. Ada seorang ulama mengatakan, aku heran kepada orang yang telah diberi iman oleh Allah hatinya, tetapi hatinya saat itu sedang lupa kepada Allah. Heran aku, kok bisa ada hamba sudah dikasih iman oleh Allah dari lahir, tapi kondisi hatinya kosong dari Allah. Ini adalah musibah yang paling besar. Iman itu yang menjadikan manusia tadi selamat masuk surga, walaupun pakai acara mampir nanti di neraka misalnya, tapi tetap dia masuk surga. Lah, orang yang tidak diberi iman oleh Allah tidak akan ada harapan sedikit pun masuk surga. Kita umat Nabi Muhammad SAW sudah diberi iman, jangan sampai kita sia-siakan iman itu. Kita jual iman hanya untuk dapat kenyang sebentar, kita jual iman itu hanya untuk bisa ganteng atau cantik sebentar, kita jual iman itu hanya untuk sekedar bisa nyaman sebentar. Tidak, iman tidak bisa kita jual dengan apapun. Itu adalah anugerah rahmat Allah kepada kita. Maka konsekuensinya kita sebagai umat Nabi Muhammad dengan adab ini semuanya kita terikat dari ibadah ke ibadah ke ibadah, dan begitulah kita mendapatkan selalu umur yang penuh dengan amal soleh. Masuk kamar mandi adab, dapat fadilah, ya toh. Tidak ada ajaran seperti ini, detil sekali. Mau masuk kamar mandi saja oleh Nabi diajari kaki mana dulu, ya. Masuk kamar mandi, setelah masuk apa dulu yang dilakukan, diajarkan. Ya, saya masuk kamar mandi, Beb, kaki kiri masuk, ini ngapain? Kencing dulu apa cewek se? Apa cewek se? Apa kencing se? Apa mandi dulu apa kencing dulu? Semua itu ditoto dan diurutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Mungkin orang tua kita tidak sampai seperti itu, detil yang ngajari kita. Paling ayo nguyuh disiram, sikile dikumbah, gendang turu, ya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW detil. Kalau masuk kamar mandi, kakinya yang mana dulu, kalau duduk posisinya yang mana dulu, hadapnya kemana. Ya Allah, sampai sedetil itu perhatian beliau. Bukan beliau itu sok ngatur, bukan, karena beliau diperintah oleh Allah menjejekkan kita ini dalam hidup, sehingga hidup kita itu hidup yang teratur, kan gitu. Nah, yang jadi masalah seperti tadi, ketika sudah diajarkan oleh Nabi cara yang benar, tetapi mengikuti adab selain adab beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini masuk kamar mandi kaki kiri, tetapi kamar mandinya bukan kamar mandi yang syar'i, misalnya nguyuhe ngadeg.
misalnya. Wah, ini sudah kadung sistem bangunannya begini. Ya walien. Ya. Kenapa kok bisa kayak gitu? Masuknya Islami, di dalamnya tidak seperti Islami. Waduh. Padahal kencing berdiri itu banyak riwayat yang agak keras. Nabi SAW memperingatkan kita, kalau tidak betul-betul darurat, khususnya bagi laki-laki, kencing berdiri itu tadi, ya. Nah, nanti kita akan mendapatkan banyak hikmah, banyak ilmu hanya sekedar di kamar mandi saja. Masya Allah, itu sudah pahala-pahala. Oke, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau dikatakan di sini bab adab dukhulil khala, masuk ke dalam al-khala. Al-khala itu apa? Al-khala itu dalam bahasa Arab maknanya al-makan alladhi yatakhalla fihi, tempat di mana orang menyendiri, atau dalam makna lain kata al-khala itu al-khala kosong maknanya. Ya, jadi tempat kosong maksudnya bukan berarti berarti kita bisa kencing di kamar beb karena kamar itu kosong, bukan. Tapi biasanya kata al-khala ini lebih identik jika dipakai untuk tempat-tempat di mana buang hajat dan dibuka aurat. Itu pun dianjurkan kita bagaimana caranya nanti ketika kita membuka aurat, bahkan diajarkan di sini ketika kita akan buang hajat. Kal fa idza qasadta baital ma'i li qada'il hajati faqaddim fit dukhuli rijlakal yusra. Kalau disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan jika engkau ingin masuk ke kamar kecil, ada keinginan sudah qasad, jadi mulai. Berarti kalau mau masuk kamar kecil harus ada maksudnya apa? Jangan iseng, tidak ada kerjaan masuk lah ngopo sumpek beb lah, sumpek kok malah neng WC. Ada orang-orang yang masuk kamar mandi keluar ide-ide cemerlang keluar, ada toh? Banyak beb. Pemeneh kamar mandi ini dicepai buku-buku, wah tambah koyok perpustakaan sudah. Ya Pak ya, ya toh. Wah kalau sudah gitu, wah ini malah buat kaum intelek ini. Kamar mandi ada bukunya, nanti dikai TV, ada lagi, engkau dikai game, wes dolanan game di sana. Lah, disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa tempat yang paling disenangi oleh iblis untuk istirahat al-hammam, ya, al-khala ini, kamar mandi itu tempat senangannya iblis. Jadi kalau ada ilmu, ide muncul dari kamar mandi, berarti riwayatnya dari iblis. Mambu ilmu nih, pesing. Nah, makanya kalau masuk kamar mandi, satu, jangan sampai kalau ndak qasoda, jadi harus perlu betul. Lah perlunya apa? Ya perlu sesaat, seperti buang hajat, kebutuhan wis. Ndak butuh lah ngapain masuk, kan gitu toh. Ya, jadi hendaknya gunakan kamar kecil itu sebagai perkara yang memang dibutuhkan atau darurat. Selebihnya fungsinya jangan digunakan selainnya. Saya kepingin ada suasana lain beb, menghatamkan Al-Quran di kamar, wah ngawur ini. Soalnya tenang saya kalau sudah masuk kamar mandi. Kalau di luar tidak bisa khusyuk. Jelas di rumahnya setan, kan setan tidak mungkin ngerusak rumahnya dewe. Ya jelas kalau khusyuk di kamar mandi, polai koncone soalnya. Makanya ada sebagian ulama ditanya, kenapa ya kok kita sholat tidak bisa khusyuk? Setan ini ganggu terus lah. Akhirnya dijelaskan gurunya, coba setan itu nggoda musuh apa teman? Musuh, ya berarti harus seneng jenengan kalau tidak khusyuk tuh. Berusaha supaya khusyuk. Kenapa? Karena jenengan musuhnya. Nah, kalau ada orang di sebuah ibadah, di selain ibadah yang dibenarkan Allah dia khusyuk, itu tidak digoda setan. Kenapa? Temennya kok nengke wae. Ya enggak? Khusyuknya tapi bablas ke neraka. Naudzubillah min. Makanya
Diajarkan kita di sini adab supaya apa? Masuk kamar mandi kita satu tidak terbuang-buang waktu sia-sia di kamar mandi, tetap ditulis fadilah oleh Allah karena ngikuti adab. Yang kedua kita selamat dari godaan yang punya rumah. Iblis kan rumahnya di, wah berarti nanti saya kalau bangun rumah nggak usah pakai kamar mandi. Lah terus ya di WC umum malah kata. Mengharus, malah dianjurkan kita kamar mandi kita selalu bersih. Makanya rumah itu ulama kita kalau mau tahu rumahnya orang itu resik, yang dilihat yang pertama kamar mandinya dulu. Kalau kamar mandinya resik, mesti orang ini kamar tidurnya bersih, ruang tamunya bersih. Tapi kalau kamar mandinya di sini apa? Kucing, nanti ada lagi binatang apa wae, wah ini sudah. Berarti ini orang hatinya belum mau bersih-bersih, ya. Sebab kebersihan termasuk dari nah, ini jelas harus di awal. Makanya orang-orang dulu tuh orang soleh dulu kalau punya rumah ada kamar mandi khusus untuk tamu di depan, dipisah. Ada kamar mandi untuk privasi keluarga, kamar mandi untuk tamu harus rapi bersih. Jadi gimana caranya tamu itu nyaman? Makanya tandanya tamu itu kalau nyaman dua, pamit izin ke kamar mandi atau nunut sholat di situ. Itu berarti tamu itu nyaman di rumahnya orang itu. Nabi SAW itu kalau mampir ke rumahnya sahabat itu mesti Nabi nawari, mana tempat yang engkau ingin aku sholat di situ. Wah seneng, galhuna ya Rasulullah, ditunjukkan sini sholat. Ketika Rasul sholat di rumahnya salah satu sahabat di satu tempat itu di sebelah mana tempat itu jadi musolanya langsung. Berarti Rasulullah nyaman di rumah tersebut sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau disebutkan jika engkau ingin masuk ke kamar kecil li qada'il hajati untuk buang hajat, ya, tidak untuk selainnya loh ya. Fagaddim fit dukhuli, maka hendaknya dahulukanlah ketika masuk rijlakal yusra, kakimu yang kiri. Kenapa? Hikmahnya apa toh? Karena di situ kita pertama sudah menunjukkan ekspresi kita tidak suka dengan setan. Karena setan itu paling tidak suka kita itu ngerjakan sunnahnya Rasulullah, benci. Setan itu kerjaannya apa? Karakter tabiatnya tidak suka manusia itu benar, ya berarti dia harus ninggalkan kebenaran. Yang kedua, kalau sudah kadung manusia itu berbuat benar, digembosi. Ben apa? Ben sesat kebenarannya. Itu tugasnya saya setan. Paham nggih? Makanya ketika kita masuk kamar mandi, pertama kita tunjukkan ekspresi kita tidak suka dengan si setan ini, ngikuti Rasulullah, masuk kaki kiri. Jadi setan, iki musuhku mlebu iki. Kenapa? Kaki kiri. Ya enggak? Waduh, saya lali, Beb. Mbuh yang masuk kaki kiri apa kanan apa bareng? Loh kok iso bareng? Lah iya. Oh, mencolot berarti. Nah, ini berarti bukan konconya setan ya. Lah sinten kanguru iki. Loncat-loncat. Yang jelas bahkan disunnahkan jika kita masuk lupa misalnya. Waduh, kok mlebu kanan saya lali, aku bayangke masjid mlebu nih. Dianjurkan keluar, ngulangi lagi. Wah serak kuat Beb. Ya sudah salah ya, nanti keluarnya jangan sampai lupa, kan gitu. Fagaddim, maka hendaknya dahulukan ketika masuk dengan mendahulukan kaki kiri. Pertanyaannya, Beb, itu kan kalau masuk kamar mandi yang sudah dipersiapkan. Lah bagaimana kalau kita misalnya di satu tempat mau ke kamar kecil, tidak ada kamar kecil, seperti kita di hutan, kita yang camping misalnya, lagi hiking, lagi jalan-jalan kemana gitu, maka gimana Beb? Apa kita juga menerapkan sunnah itu tadi? Ya. Kapan dimulainya? Dimulainya ketika kita sudah mendekati tempat yang akan kita jadikan titik untuk kita buang hajat. Dulukan kaki kiri. Paham nggih? Termasuk
Sama juga kita ketika masuk ke dalam pasar, sunnah masuk kaki kenapa? Pasar juga tempat yang paling dicintai oleh asyaitonir rajim. Waduh Beb, lah kita ini kan di pasar terus, masa kita jadi temennya setan terus? Enggak ya, kalau kita seperti itu ya berarti Kanjeng Nabi lah ngelarang orang-orang ke pasar, mboten. Tapi jadikan tempat yang tidak baik itu kitanya tetap baik. Makanya Nabi ngajarkan kita ada zikir-zikir, doa-doa yang dibaca di pasar, khusus dibaca di pasar, dan pahalanya luar biasa, hanya bisa didapat kalau dibaca di pasar. Nek diwoco di masjid tidak dapat pahala. Kenapa? Karena memang khusus itu untuk wirid di seperti disebutkan dalam sebuah hadis, man dakhala suqa, masuk siapa yang masuk ke dalam pasar, faqala biraf'i sautihi, dia ucapkan dengan mengangkat suaranya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk pasar baca itu, suaranya agak diangkat sedikit, dapat 1000 hasanat, 1000 ampunan, dan 1000 darajat. Sahabat ya, termasuk Abi Hurairah, kalau aku ini orang yang paling tidak suka masuk pasar, berhubung wirid itu pahalanya banyak, tak rewangi mlebu pasar ben itu pahala iku tok. Masya Allah, sampai sebagian sahabat itu seperti, berarti yang di pasar duduk bisa mendapatkan keuntungan pahala luar biasa selama kita mengikuti adab-adab yang benar, walaupun kita ada di dalam pasar. Lah kenapa kok pasar itu jadi tempat yang tidak baik? Karena satu, banyak tipu menipu, bohong dan dusta, ya toh, banyak ingkar janji, sesuk mundur sak sasi, ya toh, betul tidak? Oke, sesuk digawe yo kapan? Bar zuhur, wis kok bar zuhur. Tekone maghrib, wis tutup. Wahakadha. Makanya disitulah letak di mana ada beberapa hal yang penting sekali adab dilakukan. Dahulukan kaki yang kiri, wafil khuruji. Kemudian disebutkan, dan ketika keluar, rijlakal al-yumna, maka dahulukanlah kaki yang kanan. Beb, doanya mana Beb? Sebentar, nanti berurutan ya, ini dicontohkan dulu. Wala tastashib syai'an alaihi ismallahi ta'ala wa rasulih. Nah, dan janganlah ketika engkau masuk ke dalam kamar kecil, termasuk kamar kecil ini bisa maknanya tempat kita buang hajat, satu. Yang kedua, kamar kecil ini juga termasuk kamar khusus ketika kita ganti pakaian. Yang ketiga, ada juga yang namanya al-hammam. Hammam itu apa? Hammam itu sebetulnya tempat untuk sauna. Tahu sauna? Menghangat. Zaman dulu itu ada namanya hammam, jadi orang kalau masuk di situ itu untuk menghangatkan badan, uap. Nah, kamar uap itu ya. Nah, itu pasti orang yang masuk ke dalam kan pakaiannya dibuka semua kecuali pakai anduk, ya toh? Nah, itu juga termasuk kamar kecil. Maka 3 jenis macam kamar-kamar itu tadi, janganlah engkau menyertakan sesuatu yang di situ tertulis nama Allah atau nama Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masuk kamar mandi ojo nggawa kitab. Ndak. Anu Beb, ini kitab tentang peternakan iki. Oh ya, ndak apa-apa. Loh kok ndak apa-apa? Ya jangan baca di kamar mandi. Ini kitab biasa, jangan bawa ya. Sebab orang yang terlalu lama di kamar mandi melebihi butuhnya, nanti ada efek sampingnya. Apa? Was-was. Nanti terkena penyakit was-was dalam hatinya. Was-was itu bukan hanya iki najis ora ya, iki reget. Itu sebagian kecil dari was-was. Tapi was-was yang dimaksud di sini diantaranya apa? Hatinya jadi kurang yakin sama Allah. Lebih yakin dengan apa?
netizen. Nah, lebih yakin dengan opini, lebih yakin dengan kabar-kabar yang lagi viral, tapi sama Gusti Allah tidak yakin, sama Al-Quran kurang yakin. Nggih, gampang terpengaruh, gampang goyang, gampang tidak mantep prinsipnya. Kenapa? Itu tadi efek kalau sering terlalu lama di kamar mandi. Paham nggih? Makanya jangan terlalu lama wis sak butuhe, nguyuh wis rampung. Buang air besar sudah selesai. Cukup secukupnya. Sebab banyak yang lebih penting yang harus dikerjakan ya. Baik. Makanya jangan menyertakan nama Bib kalau seandainya masuk kamar mandi, wah lali misalnya. Di kantongnya ternyata ada buku doa atau apa, enggak sengaja. Nah, maka dianjurkan kita oleh ulama seperti yang disampaikan pula dalam hadis riwayat banyak ya, ketika kita lupa maka hendaknya tulisan itu kita genggam langsung seperti ditutup ya. Wah enggak sempat genggam kok cewoke piye. Nah, ya bagaimana caranya diusahakan kalau bisa hendaknya jangan sampai terbawa. Kalau sudah masuk ya wis masuk lali, waduh ki meh cewek ra iso piye, wis tak tokke sik ya, maaf ya tulisan maaf, malah ditokke, tidak boleh. Yes, dibiarkan di situ, jangan sampai. Makanya jangan kita menggunakan pakaian-pakaian yang ada lafat-lafat kalau masuk kamar mandi ya. Buat kaos misalnya atau apa ada tulisannya lafzul jalalah ya, yang kiri Allah, yang sebelah kanan Muhammad. Oh neng masjid wae. Ini dadanya nanti apa ya, dicopot. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau masuk kamar mandi pun beliau selalu sunnahnya melepaskan khatimnya, cincinnya dilepas dicopot, ditaruh di luar. Ada sebagian riwayat mengatakan kenapa? Karena ada salah satu dari cincin Nabi bertuliskan namanya dan nama Allah dicopot. Ya, itu di riwayat banyak Nabi menghormati nama itu. Ya. Ya, kemudian wala tadkhul hasirar ra'si, dan juga ketika kita masuk kamar kecil tadi, ini disebutkan satu persatu itu adab ya, sunnah ya, semuanya sunnah. Nanti ada berapa itu. Janganlah engkau masuk ke kamar kecil tadi ketika akan buang hajat, baik di tempat yang sudah disiapkan atau di tempat yang tidak disiapkan. Di mana disunnahkan kita untuk jangan hasirar ra'si, tanpa penutup kepala. Makanya sunnah masuk kamar kecil itu kita pakai songkok, ini sunnah. Rasul SAW kalau masuk kamar kecil masih pakai kopiah. Kalau perempuan perempuan sunnah pakai kudung walaupun cuma diselempangkan gini tok ya, tidak harus rapi, sunnah ya. Kenapa? Nah, itu tadi hikmahnya, setan itu masuk dari ubun-ubun sini. Jadi juga goda orang. Jadi kalau sudah di kamar mandi duduk ini mata ke atas berpikir ya, dia membuka jalan setan masuk ngelamun, bariki mangan opo ya, padahal baru keluar loh, ini baru mengeluarkan sudah mikir bariki mangan opo ya, wah enaknya piknik. Bisa. Jadi muncul ide-ide yang tidak benar. Nah, Beb kalau seandainya masuk lupa tidak pakai kopiah karena memang kita sudah terbiasa baru tahu ini sunnahnya, lupa, maka dianjurkan kita menggunakan tangan kanan kita untuk ini. Wis rampung, sudah buang hajat, tidak apa-apa, tangannya sibuk untuk istinja. Tapi ketika hajat itu keluar, pegang. Wah, naik suwi piye, Beb? Ya wis cekelono terus. Kan gitu. Nah, sunnah kok. Makanya sebagian ulama itu punya ada kopiah khusus di depan kamar mandi cantolan. Jadi nek lali kita masuk. Nanti kalau keluar balik kene. Khusus untuk apa? Nah, jadi atribut untuk di kamar mandi ada sendiri. Jadi rapi. Seperti itu, sandal itu semua. Nah, kemudian wala hafil gadamen, dan juga sunnah untuk masuk kamar mandi jangan sampai kita tanpa alas kaki, sunnah. Jadi masuk kamar mandi itu sunnahnya pakai tutup kepala ya,
Dan juga pakai sandal yang khusus untuk kamar mandi, jangan dicampur-campur. Sandal kamar mandi dienggo metu kemana-mana. Ya walaupun bersih, habis keluar dicuci, tapi kan iki nek ndelok sandalku eling WC malah loh. Itu memang sandalnya WC, jangan dipakai, ditokke ya, khusus di situ, dan itu sunnah. Okay. Selain juga menjaga dari najis, yang kedua itu tadi selamat dari efek samping kena penyakit was-was itu tadi. Ya, makanya kalau kita keluar dari kamar mandi, sunnahnya apa kita? Kalau dari kamar mandi misalnya kita keluar sudah wudhu, jadi kamar mandi kita bisa dipakai buat wudhu sisan beb, karena ada pancurannya khusus. Atau misal kalau tidak bisa wudhunya kita di luar. Nah sunnahnya kita ketika keluar dari kamar mandi, sebelum keluar itu kita ngambil air sedikit di tangan, diciprat-cipratkan di pakaian kita. Ini sunnah, ambil gini terus baru keluar. Kenapa? Itu menghilangkan was-was. Jadi kalau kita keluar, kok teles apa ya? Oh iya, mau tak ciprati dewe. Nah, ini apa? Menghilangkan was-was. Ketimbang kita tidak melakukan itu, keluar, kok teles ya? Apa cocok diambung? Waduh, ambune rawon nih. Misalnya, ini kok basah apa? Ganti. Akhirnya saben mlebu kamar mandi gonta-ganti, jadi was-was. Makanya disunahkan itu. Cuci tangannya, nanti diciprati sedikit roknya apa pakaiannya yang sekiranya dekat kaki yang tempat dia cuci. Tujuannya itu tadi, menghilangkan was-was ya. Itu sepele tapi penting. Kemudian wa qul inda dukhuli, disunahkan kita membaca ketika masuk kamar mandi bismillahi. Ya, ini kan doa. Kalau kita masuk kamar mandi apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Al khubuth itu apa? Setan laki-laki. Al khaba'ith setan perempuan. Ya, dan banyak riwayat doa yang bermacam-macam yang hampir sama dengan menggunakan dua kata ini ya. Bismillah, masuk kamar mandi bismillah, kaki kiri. Kemudian kita baca a'udzubillah minar rijsil khabith an-najis al-khabithil mukhbith asyaitanir rajim. Ini riwayat. Tapi yang sudah biasa kita baca juga tetap kita istiqomahkan. Kalau mau pakai ini juga boleh. Bismillah dengan nama Allah, cukup, tidak perlu Ar-Rahman Ar-Rahim, cukup. Jadi ada beberapa doa yang basmalahnya tidak pakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Seperti kalau kita mau nyembelih, Bismillah Allahu Akbar, tidak perlu Bismillahirrahmanirrahim, makruh malah. Kenapa? Karena menyembelih itu kan maknanya unsur menghilangkan nyawa. Jadi jangan pakai sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang, seret dibeleh. Kok kaya ora kasih sayang ngono ya toh? Makanya ulama Nabi ngajarkan kita, Nabi ini sunnah kalau nyembelih jangan nyebut Ar-Rahman termasuk juga kalau kita melakukan hal-hal yang remeh, buang sampah, ngosek WC, pokoknya hal-hal yang remeh boleh pakai basmalah, tapi juga jangan pakai Ar-Rahman. Ya seperti ini Nabi ngajarkan, masuk kamar mandi Bismillah, wes jangan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah dengan nama Allah. A'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah dari apa? Minar rijsin najis, dari kotoran yang najis, baik kotoran yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Al-khabithil mukhbith, yang kotor dan yang mengotori. Siapa ini? Asyaitanir rajim, yaitu setan. Ternyata setan itu najis, mengotori apa yang sudah terkontaminasi olehnya ya. Baca ini tadi. Wa indal khuruji, dan ketika keluar dari kamar mandi baca apa? Ghufranaka. Pertama kalimat yang diucapkan apa? Minta ampun. Apa hubungannya Beb? Masuk kamar mandi keluar kok mengucapkan ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Coba ulama jelaskan, Nabi SAW mengajarkan kita membaca itu karena apa? Karena kita di kamar mandi ghafil anillah, kita lalai kepada Allah, kan gitu. Di kamar mandi tidak boleh zikir, tidak boleh bawa
atribut-atribut zikir, ya toh. Berarti kan seperti orang lupa kita di kamar mandi kepada Allah. Makanya keluar kita minta ampun. Ampunanmu ya Allah, aku tadi buang hajat, padahal kebutuhan. Disitulah letak kita ini dapat pahala. Masya Allah ya, masuk kamar mandi ngapunten nguyuh wal ngising dapat pahala. Masya Allah. Kenapa? Keluarnya tadi apa? Baca ghufranaka, ampuni ya Allah, ampunanmu ya. Apa meneh neng kamar mandi rasan-rasan, wah iki tambah dosa. Lho kok bisa? Mlebune nggawa HP yo. Wih tak kandhani yo, mumpung sepi iki. Yang melihat kita hanya setan dan tuyul ini. Wih, tonggomu iki, masuk kamar mandi kok malah berbuat dosa itu, ya toh? Nas'alullah salamah wal afiyah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, kekurangan kita, dimaafkan kita oleh Allah, diganti dengan hasanah dan ridha darinya. Amin ya rabbal. Ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Alhamdulillahilladzi adhaba, apa biasa? Alhamdulillahilladzi adhaba, itu yang biasa kita baca. Seperti tadi banyak riwayat juga. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba. Ada lagi riwayat alhamdulillah ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Ya Allah, ampunanmu, alhamdulillah, aku bersyukur kepadamu. Apa? Yang telah mengeluarkan, membersihkan, menghilangkan dariku yang menggangguku. Ya tak? Kotoran itu dimudahkan oleh Allah keluar. Subhanallah, wes dikei dalan ya. Ya, ada jalannya. Dan subhanallah, jalan keluarnya tidak seperti jalan masuk. Kalau kita keluar masuk rumah satu jalan enggak? Ya tak? Oh enggak, kita buat ini pintu masuk, alah boros omah, pintu masuk beda metu. Tapi lihat, Allah buat kita jalan di tubuh kita ini komplit, rapi. Masuk tempatnya steril, keluarnya juga disterilkan. Ya toh? Alhamdulillah enggak satu jalan. Ya. Mudah-mudahan Allah beri kita sehat dan afiah. Insyaallah, okay? Nah, ya. Maka bayangkan kalau diempet sebentar aja oleh Allah jalan keluar tadi, wah sudah sak macamnya model. Contoh kecil aja, misalnya kita masuk sak macamnya sama Allah diempet, ngapunten anginnya, Beb ini tidak bisa ngentut Beb, wah bahaya nih, urusannya sudah sampai mana-mana ini nanti. Nah, makanya pernah ada kejadian betul, ada satu orang tidak bisa keluar angin sampai berapa bulan, angin loh, tidak bisa keluar angin loh nih. Masya Allah, berarti masuk angin Beb? Yuk, bukan masuk angin, yuk serasa metu anginnya yuk. Yuk tambah. Akhirnya apa yang dilakukan? Ke dokter, ke sana, alternatif ke sana, sini tidak bisa. Terus akhirnya buat pengumuman di kampungnya, taruh dipajang di tempat pengumuman, dipajang di depan rumahnya. Jadi kalau siapapun lewat baca, yang bisa menyembuhkan salah satu dari orang tua kami yang sakit, maka akan diberi setengah dari aset kekayaannya. Udah, siapapun tidak bisa. Terakhir masuk ada satu orang soleh masuk, dilihat, kalau kenapa? Kalau ayah kami tidak bisa buang angin. Berapa lama? Hampir 7 bulan. Jadi perutnya sudah kayak gini nih. Diisolasi di kamar. Yang mau masuk kamar sudah pakai pakaian, wah kayak astronot. Sebab apa? Mulutnya itu kalau bau semua. Wah sudah sak macam ya. Akhirnya masuk, dilihat, ya cukup, saya lihat aja dari pintu. Kalau betul itu tulisannya, kalau bisa sembuh dikasih setengah dari kekayaan asetnya. Kali ya, kita akan panggil notaris, tanda tangan jenengan, langsung dibawa pulang, itu bisa dicairkan, langsung balik nama semuanya. Kali ya sudah, saya minta air putih, kata orang soleh tadi, dikasih air putih, dibacakan Al-Fatihah, tolong kasihkan minum. Wes, sudah kasihkan. Masuk, kasih air minum, diangkat kepalanya, dimasukkan,
disiramkan ke perutnya. Tidak sampai 15 menit itu semua isi perutnya langsung berojol di kasur itu, keluar. Udah selesai, wah teriak-teriak itu bapak, nah bengok-bengok. Anak lihat, waduh, wah langsung panggil pasukan pemadam kebakaran, bersihkan semuanya. Walhasil pokoknya dibersihin. Selesai bersih, sudah toh dituntun keluar. Mana saya mau tahu ini orang yang bantu saya mana? Terima kasih, alhamdulillah sehat jenengan, sehat. Ayo jenengan tanda tangan, ini materai sudah saya saksi ini semua, panggil notaris datang, sudah tanda tangan ya, ya. Orangnya tanda tangan di situ. Ini saya bawa ya, nggih. Begitu dibawa berdiri disoek-soek. Loh, kok disoek-soek kenapa? Kalian, saya tidak mau kekayaan Anda ini yang harganya seperti yang keluar dari perut Anda. Faham? Berarti kekayaan dia itu harganya seperti apa yang keluar dari perut. Ya toh, bisa nyembuhkan perutnya keluar isinya, tak kei setengah kekayaan. Berarti kekayaannya harganya apa itu? Perut. Naudzubillah min moh, kekayaanmu mambu. Berarti tidak ada yang lebih nikmat dari afiah dari Allah. Syukuri. Makanya adab-adab ini ngajarkan kita dari segala penyakit dan membuat kita sehat. Ya, makanya orang yang masuk kamar mandi ngikuti ajaran Nabi tidak akan pernah ada kena kencing batu, tidak akan pernah kena kencing apalagi penyakit beser dan lain sebagainya. Sehat terus. Karena semua yang diajarkan Nabi adalah kesehatan dan semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka baca doa itu, jangan lupa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Selain kita baca doa, yang paling penting apa? Diniatkan ngikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ngikuti Rasulullah, maka insya Allah kita akan diberi sehat dan afiat. Ya, dan rumah kita akan menjadi rumah yang berkah, penuh dengan ajaran Nabi, penuh dengan sunnah-sunnahnya Nabi. Berarti rumah-rumah kita pun seperti adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah berkahi kita di bulan Rajab ini, berkah yang sempurna untuk kita semuanya dalam segala hal seluruhnya, dan diberkahi pula kita insya Allah di bulan Sya'ban. Disampaikan kita pula keluarga kita, orang-orang tua kita yang masih hidup, kerabat kita, mereka yang mencintai kita dan yang kita cintai, seluruhnya sampai dan disampaikan Allah ke dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan taufik, penuh dengan hidayah, dilindungi dari segala bentuk keburukan, dimudahkan kita ibadah di bulan Ramadan dalam keadaan istiqamah dan ikhlas kepadanya, ihtisaban lahu lillahi ta'ala, dan diberikan kepada kita berkah umur untuk bisa menikmati ibadah Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan yang lebih sempurna insyaallah, ma'al lutfi wal afiyah. Dikabulkan segala hajat kita, hajat duniawi, hajat ukhrawi, khususnya Bapak Kiai Haji Sami'an diberi sehat dan afiah, keluarganya diberi sehat dan afiah, kita pun juga diberi sehat dan afiah, santri-santrinya diberi sehat dan afiah, dan diakhiri usia kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada permohonan doa dan Al-Fatihah kita niatkan untuk kesembuhan Ibu Sudarmi binti Sukarni dan juga untuk Ibu Sri Marmuji binti Slamet. Semoga Allah berikan mereka sehat dan afiah, diangkat penyakitnya, diberi berkah dalam umurnya, dilindungi dari segala bentuk keburukan zahir dan batin. Wa ala manawina wa ala manawa talibiha biniyati syifai wal afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.